Selamat datang di ibadah online khusus mahasiswa Campus Connection. Gimana kabarnya teman-teman? Saya harap setiap kita ada di dalam satu kondisi yang baik. Senang bisa kembali menyapa teman-teman melalui ibadah online ini. Dan saya juga percaya dimanapun kita berada, di kota manapun kamu berada, Tuhan senantiasa akan menjaga dan menolong kehidupan kita. Kembali hari ini kita mau sama-sama mempelajari satu kebenaran firman Tuhan. Dan sebelum kita berlanjut, saya mengajak kita untuk mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Kita siapkan hati kita siapkan diri kita untuk kita menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk setiap anugerah berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kalau Tuhan memelihara kehidupan kami. Tuhan, kalau sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Berbicaralah kepada setiap kami. Kami siapkan hati kami buka hati kami buka telinga kami, dan kami izinkan Tuhan berbicara dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu ke depan ke dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Teman-teman, berapa banyak di antara kita yang pernah punya pengalaman nyasar ke satu tempat yang nggak pernah kita ketahui sebelumnya? Bisa jadi kita lagi ada di satu tempat baru, kita mau pergi ke satu tempat tujuan, tapi kemudian kita nyasar ke antah berantah gitu ya, karena kita nggak familiar dengan tempatnya. Khususnya kalau kamu mahasiswa baru nih, ini masih bulan-bulan September, banyak dari kita yang kemudian merantau ke luar kota, masuk ke tempat perkuliahan yang baru. Let's say kamu mau pergi makan atau mau ke tempat lain lah yang baru. Kemudian kamu malah nyasar, harus muter-muter dan kemudian kamu muter jauh lagi sampai baru kamu sampai di tempat tersebut. Kalau apes ya muter-muter, baliknya ke tempat asal. Kok ada di sini lagi ya? Atau bahkan nyasar nggak di kotanya lah, di kampusnya sendiri. Mau ke gedung A, malah ke gedung B gitu. Alhasil jadinya kita harus muter balik, jauh lagi. Saya yakin kita semua pasti pernah setidaknya mengalami yang namanya nyasar gitu. Nyasarnya sedikit, nyasarnya jauh, nyasarnya sangat jauh gitu. Pernah muter jauh untuk sampai ke satu tempat tujuan. Nah, saat kita nyasar, kira-kira apa yang kita rasakan? Buat saya pribadi, waktu saya nyasar, hal yang pertama saya rasakan adalah bingung. Ada takutnya kalau nyasarnya, apalagi kalau nyasarnya itu malam hari gitu ya, gelap, pencahayaannya minim, kemudian nyasar itu ada rasa cemas sedikit, ada rasa gelisah sedikit gitu, ada takut karena udah malam gitu. Apalagi kalau pada zaman dulu belum ada maps yang bisa kita akses dengan mudah di handphone. Kalau kita nyasar di satu kota yang kita nggak familiar, udah cukup malam, ya modalnya cuma satu teman-teman. Tanya sama warga sekitar. Cari orang, tanya warga sekitar. Nah, kejadian kita nyasar dan salah jalan ini memang kadang-kadang tidak bisa kita hindari. Kadang-kadang terjadi begitu saja tanpa kita rencanakan sebelumnya. Tentunya setiap kita nggak ada yang pernah berencana, hari ini saya mau nyasar. Nggak akan ada yang seperti itu kan gitu. Tapi ini kadang-kadang bisa terjadi di luar kendali kita. Rasanya bener kok jalannya lewat sini. Ternyata udah kelewat gitu. Rasanya tadi lewat sini bener. Ternyata udah jauh dari tempat tujuan kita. Beda arah bahkan. Sehingga kita harus putar balik gitu. Dan ya kadang-kadang hal itu nggak bisa kita hindari. Kadang-kadang hal itu terjadi di luar kendali kita. Dan yang pasti tidak kita rencanakan gitu. Kejadian muter jalan yang jauh banget dari tujuan juga terjadi dan dialami sama bangsa Israel di zaman dahulu kala. Kita bisa melihat satu kisah yang menarik yang akan kita bahas hari ini, dan ini dicatatkan di dalam kitab Keluaran. Banyak di antara kita saat ini sedang melewati masa transisi, season atau musim kehidupan yang tentunya tidak mudah untuk dilalui oleh kita semua. Ada teman-teman yang dari pelajar kelas 12 jadi mahasiswa, ada teman-teman yang dari mahasiswa tingkat 1 ke tingkat 2, atau ada juga teman-teman mahasiswa yang dari semester 6, semester 7 kemudian naik ke tingkat akhir perkuliahan dan akan memasuki tahap pembuatan skripsi ataupun tugas akhir. Or even buat teman-teman yang sudah selesai sidang, baru saja lulus, akan segera bertransisi ke dunia pekerjaan.
kita memasuki season yang baru yang belum pernah kita lalui sebelumnya. Nah, hal ini pula yang dialami oleh bangsa Israel pada sejarah yang tercatat di dalam kitab Keluaran. Kitab ini dalam terjemahan bahasa Inggrisnya, judul kitabnya namanya Exodus. Atau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan juga, ada juga yang kata-kata disebutkan Exodus. Di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, Exodus sendiri diterjemahkan sebagai perbuatan meninggalkan tempat oleh penduduk secara besar-besaran. Perbuatan untuk meninggalkan satu tempat oleh penduduk secara besar-besaran. Ya, siapa yang diceritakan melakukan eksodus di sini atau pergi keluar di sini? Bangsa Israel. Bangsa Israel sedang melepaskan diri dari satu era yang mengerikan. Kitab Keluaran dibuka dengan satu kondisi yang sangat kontras dengan akhir dari kitab sebelumnya, yaitu kitab Kejadian. Di sini dituliskan bahwa bangsa Israel hidup dalam penindasan di Mesir. Selama berabad-abad lamanya, mereka telah diberikan satu janji dari Tuhan, yaitu tanah perjanjian yang berlimpah dengan segala yang mereka butuhkan untuk hidup dan tidak akan pernah kelaparan. Teman-teman, ini satu mimpi yang sempurna, satu janji yang sangat indah. Tempat dengan lingkungan yang baik, sungai yang mengalir, tanah yang subur. Wah, pokoknya semuanya bagus lah. Akan tetapi kenyataannya orang Israel hidup dalam satu mimpi buruk di tanah Mesir. Mimpi indah mengenai tanah yang perfect tadi itu baru sebatas mimpi. Kenyataan berkata lain. Mereka diperbudak oleh bangsa Mesir dan dipaksa untuk bekerja tanpa henti. Kalau melawan, dicambuk. Kalau melawan, ada kemungkinan mereka dibunuh. Orang Israel diperbudak oleh bangsa Mesir. Untungnya, hal ini hanya sementara saja. Tuhan mengutus seseorang yang bernama Musa untuk memimpin dan membebaskan bangsa Israel dari Mesir. Siapa Musa ini? Musa dibesarkan di dalam lingkungan kerajaan. Akan tetapi dia memberontak dan pergi melarikan diri dari Mesir. Dalam pelariannya tersebut, Tuhan memanggilnya kembali untuk menyelamatkan bangsanya dari perbudakan Mesir. Musa yang awalnya ragu, akhirnya menjawab panggilan tersebut dan maju menghadap Firaun. Setelah berbagai macam perundingan, tanda mujizat, tulah, dan lain-lain sebagainya, cukup panjang prosesnya. Singkat cerita, Israel diperbolehkan untuk keluar dari Mesir. Firaun mengizinkan mereka pergi dari Mesir. Akan tetapi, dalam perjalanan, mereka sudah menemui jalan memutar yang melalui padang gurun dan juga laut Teberau. Melarikan diri dari Mesir, tetapi sekarang mereka terhimpit di tengah-tengah antara lautan luas yang membentang di depan dan para tentara Mesir lengkap dengan kereta kuda yang mengejar di belakang mereka. Orang Israel pada saat itu nggak punya kapal, nggak ada jembatan juga untuk nyebrang ke sana. Mana mereka juga belum punya pengalaman atau kemampuan berperang karena kebiasaan mereka adalah menjadi budak. Hanya melakukan pekerjaan budak dan bisanya disuruh-suruh. So, gimana nasibnya? Apakah pelarian atau kebebasan mereka dari perbudakan akan berakhir sampai di pinggir laut tersebut? Di depannya laut, di belakangnya tentara Mesir. Mari sama-sama kita baca Alkitab kita di Keluaran pasal yang ke-14. Keluaran pasal 14 ayat 13 sampai 16 dan ayat 21 dan 22. Saya bacakan untuk kita semua. Tetapi Musa berkata kepada bangsa itu, "Jangan takut, berdirilah teguh dan lihatlah keselamatan dari Tuhan yang akan diberikannya kepadamu hari ini. Sebab orang Mesir yang kamu lihat hari ini, tidak akan kamu lihat lagi untuk selama-lamanya. Tuhan akan berperang untuk kamu dan kamu berdiam diri saja." Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Mengapa engkau berseru-seru kepadaku? Katakan kepada orang Israel supaya mereka melanjutkan perjalanan." Ayat 16. "Sekarang, angkatlah tongkatmu, ulurkan tanganmu ke atas laut, dan belahlah airnya, sehingga orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut." Lanjut ke ayat yang ke-21 teman-teman. "Lalu Musa mengulurkan tangannya ke atas laut, dan sepanjang malam Tuhan menguakkan air laut dengan perantaraan angin timur yang keras, membuat laut itu menjadi tanah kering. Demikianlah air itu terbelah. Lalu orang Israel berjalan di tempat kering di tengah-tengah laut, sedangkan air itu menjadi tembok di kiri kanan mereka."
Teman-teman, kalau kita melihat kembali sedikit ke belakang, ketika Musa membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, seharusnya perbuatan ini atau hal tersebut menjadi sebuah angin segar gitu ya bagi mereka. Setidaknya itu yang dibayangkan oleh orang-orang Israel ini gitu. Rasanya semua problem hidup mereka ini hilang saat mereka pergi keluar dari Mesir dan mereka menjadi orang yang bebas. Yes, kita bebas dari penindasan. Yes, kita bukan lagi budak. Yes, kita nggak perlu lagi dipukulin setiap hari. Yes, kita nggak akan dicambuk-cambuk lagi. Kita bebas. Harusnya seperti itu. Akan tetapi teman-teman, kebebasan dari perbudakan di Mesir bukan berarti mereka secara otomatis terbebas dari situasi yang sulit. Ketika mereka melarikan diri dari Firaun, mereka langsung menemui jalan buntu di situ. Laut Teberau terbentang di depan mereka, dan di belakang mereka pasukan Firaun mengejar dengan seluruh pasukan lengkap. Bayangin teman-teman, kamu bisa lihat laut di depan, kamu dengar suara ombak, kamu dengar suara air, tapi kamu juga bisa dengar suara-suara dari tentara yang lagi ngejar di belakang. Terjepit, terhimpit, terdesak, apalagi lah yang bisa menggambarkan kondisi Israel pada masa itu gitu. Itulah gambaran mereka. Tetapi Musa menguatkan iman orang Israel dan berseru kepada Tuhan. Dan Tuhan memberikan instruksi seperti pada ayat yang baru saja kita baca tadi. Dengan kepercayaan kepada Tuhan, Musa kemudian mengangkat tangannya, mengarahkan tongkatnya ke laut. Dan kelanjutan kisahnya, kita tahu mereka berjalan di tanah kering di tengah lautan. Laut terbelah. Malam itu, lebih dari 1 juta orang Israel menyeberangi Laut Teberau tanpa pelampung, tanpa perahu, dan tanpa basah. Dikatakan Israel berjalan di tanah yang kering, dan air menjadi tembok di kiri kanan mereka. Dari teks Alkitab yang baru saja kita baca ini, setidaknya kita dapat mengambil 3 pelajaran untuk kehidupan kita yang akan memberikan kita pengharapan ketika hidup kita sedang melalui satu jalan yang memutar. Hal yang pertama teman-teman, jalan yang terpendek belum tentu jalan yang terbaik. Jalan pintas belum tentu merupakan satu jalan keluar yang terbaik bagi masalah atau bagi kehidupan kita. Pada masa itu ada beberapa rute jalan untuk pergi keluar dari Mesir. Yang diambil Israel pada masa itu merupakan rute yang terpanjang. Dan lebih jauh lagi, Laut Teberau terbentang persis di awal perjalanan mereka. Kenapa mereka nggak ambil rute yang lebih pendek aja sih? Kenapa mereka nggak ambil rute yang lurus langsung gitu? Yang nggak ada lautnya. Kan bisa gitu, nggak menyulitkan diri gitu. Tunggu dulu. Ini dijelaskan di dalam Keluaran pasal 13 ayat 17 sampai ke 18. Dituliskan begini. Setelah Firaun melepaskan bangsa itu, Allah, siapa? Allah tidak menuntun mereka melalui jalan ke negeri orang Filistin, walaupun jalan ini yang paling dekat. Sebab firman Allah, jangan sampai bangsa itu menyesal apabila mereka menghadapi peperangan, sehingga mereka kembali ke Mesir. Ayat 18. Tetapi, sekali lagi, Allah menuntun bangsa itu melalui jalan memutar di padang gurun menuju Laut Teberau. Dengan barisan teratur, orang Israel berangkat dari tanah Mesir. Teman-teman, ayat 17 bilang Allah tidak menuntun mereka melalui jalan yang paling dekat. Bahkan ayat 18 bilangnya Allah menuntun melalui jalan memutar di padang gurun menuju Laut Teberau. Jalur yang satunya, yang terpendek, akan membawa mereka langsung ke dalam peperangan dengan bangsa Filistin. Direct masuk ke dalam teritori musuh gitu. Dan kemudian yang namanya perang tidak akan bisa terhindarkan. Bangsa Israel ini masih dalam tanda petik, masih dalam masa pertumbuhan gitu. Mereka lemah, mereka terluka, sudah sekian lama mereka berada dalam perbudakan, gak terbiasa berperang, dan lain sebagainya. Orang Israel gak pernah belajar perang dong. Belajar bertarung aja gitu gak akan pernah gitu. Taunya apa? Ya kerja, tunduk kepada sang penguasa, tunduk kepada Firaun, jadi budak. Sehingga Tuhan bawa mereka untuk melalui jalan memutar, untuk melindungi bangsa Israel. Tuhan yang sama juga melakukannya di dalam kehidupan kita. Seringkali Dia bawa kita memutar karena kita belum siap untuk menghadapi hal-hal di dalam rute yang terpendek itu.
Dia tahu kalau kita belum siap secara emosi, kita belum siap secara spiritual, mental, dan bahkan fisik untuk menghadapi peperangan yang ada di depan kita. Oleh karena itu Tuhan bawa kita mutar dulu. Jalan memutar ini merupakan salah satu bentuk perlindungan Tuhan untuk kita umatnya. Sehingga jalur yang paling pendek nggak selalu yang terbaik. Perlu waktu lebih panjang untuk menjalaninya, tetapi itu semua untuk kebaikan kita. Tuhan sudah merencanakannya untuk kebaikan kita. Tapi gini, di jalan yang memutar juga ada tantangannya. Sama-sama sulit. Ya, betul. Itulah hal yang kedua yang bisa kita pelajari, teman-teman. Tuhan mengizinkan kita untuk melewati rintangan. Menyeberangi Laut Teberau merupakan salah satu mujizat yang terbesar yang pernah dialami oleh orang Israel. Orang Israel berabad-abad terjebak di Mesir dan bahkan berjuang dalam perbudakan. Tetapi Tuhan membebaskan mereka. Harusnya kita bisa berasumsi kalau ini akan berjalan dengan lancar mulus dong. Akhirnya keluar dari perbudakan. Bebas dari perbudakan. Tetot, salah. Tuhan bawa mereka melalui tempat-tempat dan perjalanan yang belum mereka ketahui. Tuhan bawa mereka melalui sebuah wilderness, melalui sebuah gurun, hutan belantara. Nah, ini tadi kita baca dan dituliskan bahwa Tuhan sengaja bawa mereka muter biar nggak ketemu orang Filistin. Tapi berarti Tuhan tahu dong kalau di depan mereka itu ada Laut Teberau, dan bahkan di ayat 18 dituliskan melalui jalan memutar menuju Laut Teberau. Ya, Tuhan benar-benar merancangkan mereka untuk melewati jalur tersebut, melewati tempat tersebut. Dalam perenungan pribadi saya bertanya gini, kenapa Tuhan sengaja bawa mereka dalam posisi terjepit ya, di pinggir Laut Teberau? Dan kenapa kok Tuhan langsung ngasih ujian ini di awal perjalanan mereka? Kalau teman-teman baca di dalam pasal yang ke-14, Tuhan yang suruh mereka untuk berkemah di tepi laut. Jadi kemudian bertanya lagi, kenapa sengaja ya? Tuhan mau orang-orang ini untuk bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. That's why dia mengizinkan ujian itu datang di awal-awal untuk mengajarkan kepada orang Israel bahwa mereka harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Kalau mereka keluar dari Mesir, itu kemurahan Tuhan. Kalau mereka berjalan dengan ada tiang awan dan tiang api, itu tuntunan Tuhan. Kalau mereka berkemah di tepi laut dan terdesak, kemudian laut terbelah dan mereka bisa menyeberang, itu mujizat dan bukti perlindungan Tuhan bagi umatnya. Apakah perjalanan kita terlihat seperti tidak bisa dilewati atau tidak mungkin dilewati? Apakah perjalanan kehidupan kita terlihat seperti kelam diselimuti misteri, awan tebal? Apakah kamu bergumul, berjuang untuk bergerak maju? That's a good news, teman-teman. Kabar baiknya karena Tuhan mengubah rintangan menjadi satu peluang. God turn obstacles into opportunities. Peluang untuk kamu percaya kepada Tuhan lebih lagi. Peluang untuk kamu percaya kepada tuntunan Tuhan. Peluang kamu melihat mujizat yang Tuhan bisa kerjakan dalam kehidupanmu. Kamu sedang bergumul dengan ujian akhir yang sulit. Kamu sedang berada dalam kondisi finansial yang kurang ideal. Kok rasanya hidup ini makin lama makin terhimpit ya? Seperti orang Israel di antara laut dan pasukan Mesir. Jangan khawatir. Karena Tuhan yang mengizinkan kondisi tersebut terjadi dalam hidup kita. Dan Dia tetap pegang kendali penuh terhadap tujuan atau hasil akhirnya. Percaya kepada Tuhan dan jalani prosesnya. Karena dalam ujian, dalam tantangan yang ada, mujizat Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan kita. Hal yang ketiga, hal yang terakhir. Tuhan membuat jalan saat tiada jalan. Pernahkah kamu merasa hidupmu seperti kondisi yang dialami orang Israel itu? Lagi on the right track, lagi berjalan dengan tujuan, tiba-tiba laut membentang. Di depan kita, laut membentang, gak ada jembatan, gak ada perahu, gak ada apapun. Dan kita gak bisa menghindar. Dan kita mendengar suara tentara mengejar kita dari belakang. Rasa terjebak, tanpa arah, gak bisa berbuat apa-apa, rasa menyerah. Semua perasaan campur aduk di momen tersebut. Tapi teman-teman, ini satu tempat yang terbaik dan sempurna. Kenapa? Karena justru di saat itu Tuhan sanggup mengubah cobaan, ujian yang kita alami ini menjadi satu mujizat. Tidak bisa dipungkiri memang, ini adalah hal yang sulit. Tadi kita udah bilang, di depan kita mendengar suara ombak, melihat air, dan kita nggak bisa maju.
Tapi kita juga dengar ada orang ngejar di belakang. Dan kita nggak bisa balik ke sana, atau nggak kita ditangkap, atau kita bisa jadi mati di sana. Tetapi jangan alihkan pandangan kita dari Tuhan. Fokus kepada jalan yang Tuhan berikan di depan kita. God's timing is perfect. Tuhan selalu tepat waktu dan track recordnya sempurna. Dia tidak pernah gagal, dia tidak pernah terlambat, dan dia tidak akan pernah mengecewakan. Dia akan menolong kita tepat di saat kita membutuhkannya. Bahkan di saat tidak ada jalan, Tuhan sanggup untuk buka jalan. Tuhan sanggup untuk membuat jalan di depan kita. Apa situasi laut yang membentang di hadapan kita saat ini? Apakah ada trauma dalam kehidupan yang menghantui kehidupanmu? Apakah kamu bingung dalam mengambil keputusan? Apakah kamu merasa terjebak dalam kecanduanmu? Beruntungnya kita punya Allah yang sanggup membelah laut teberau dan membuat jalan di tengah-tengahnya. Kita punya Allah yang sanggup membuat jalan di tengah berbagai masalah rintangan yang ada di dalam kehidupan kita. Bahkan sesuatu yang di luar pemikiran kita manusia. Hal yang tidak mungkin menurut manusia, sanggup dia kerjakan. Teman-teman, kita melihat orang Israel menyeberangi laut teberau dan kemudian melihat dinding air yang sebelumnya ada di kiri kanan mereka itu, akhirnya dinding tersebut menelan habis seluruh tentara Mesir yang mencoba mengejar mereka. Ya, satu langkah besar sudah terjadi dalam kehidupan mereka. Keluar dari Mesir, diperhadapkan dengan ujian yang adalah laut teberau di depan mereka. Dan kemudian Tuhan membuat mujizat bagi mereka. Tanpa mereka ketahui, Tuhan menyiapkan perjalanan Israel 40 tahun into the unknown. 40 tahun masuk ke wilderness itu yang penuh dengan mujizat demi mujizat. Hari ini, kalau kita memasuki semester yang baru, season kehidupan yang baru, teman-teman, sering kita nggak paham, kita nggak tahu perjalanan apa yang menanti kehidupan kita di depan. Kita nggak tahu apa yang tantangan apa yang akan muncul di dalam waktu-waktu ke depan. Tetapi dari firman Tuhan hari ini, setidaknya ada 3 prinsip yang bisa kita pegang. Kalau jalan yang terpendek, belum tentu satu hal yang terbaik. Jalan pintas, jalan yang paling cepat, belum tentu yang terbaik. Tuhan mengizinkan kita untuk melewati rintangan demi rintangan. Dan kemudian saat kita merasa stuck, terjebak, terhimpit, Tuhan sanggup untuk buka jalan, bahkan saat tiada jalan. Dia Allah yang kuasanya tidak terbatas. Dia Allah yang kesetiaannya tidak pernah luntur. Dia berjanji menyertai kehidupan kita. Maka kita dapat terus berharap dan berlindung kepadanya di dalam setiap musim kehidupan kita. Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini. Kami bersyukur untuk setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur kami punya Allah yang selalu mempedulikan kehidupan kami. Dan kami tahu juga Tuhan, bahwa Engkau selalu punya satu rencana yang indah bagi kehidupan kami anak-anak-Mu. Ajarkan kami Tuhan untuk senantiasa berharap hanya kepada Tuhan. Ajar kami untuk hanya berfokus kepadamu ya Tuhan. Dan ajar kami Tuhan untuk bisa senantiasa percaya bahwa kuasa Tuhan sanggup menolong kehidupan kami. Kuasa Tuhan sanggup membuka jalan bahkan di saat sepertinya tiada jalan. Kami percaya tangan Tuhan tidak pernah terlambat menolong kehidupan kami. Dan kami hari ini mau deklarasikan bahwa kami mau ikut Tuhan. Dan kami mau percaya sepenuhnya kepada tuntunan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan hari ini juga hamba-Mu melepaskan berkat bagi teman-temanku dimanapun mereka berada. Biar kiranya kepintaran yang daripada Allah dicurahkan dalam kehidupanmu. Nilai-nilai yang terbaik yang daripada Tuhan ada dalam kehidupanmu. Kesuksesan di dalam semester ini ada untuk kehidupanmu. Terimalah sukacita, damai sejahtera, dan penyertaan Roh Kudus yang senantiasa ada dalam kehidupanmu sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagi teman-teman yang memerlukan dukungan doa ataupun konseling lebih lanjut, silahkan teman-teman scan QR Code yang ada di layar. Ada para pendoa, ada para konselor yang siap untuk melayani teman-teman sekalian. Sampai jumpa di lain kesempatan.
Tuhan Yesus memberkati.